ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, biiznillah ta'ala dan dengan taufik serta memohon petunjuk ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai membahas buku Adab Harian Muslim terjemahan yang diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Umar, terjemahan dari kitab Adabul Muslimi fil Yaumi wal Lailah, yang mana kajian rutin ini insyaallah akan kita rutinkan sesuai dengan izin dari pihak masjid, yaitu malam Ahad pertama dan ketiga di setiap bulannya insyaallah. Jazakallah. Pada waktu lalu kita telah membahas beberapa poin adab tidur dan bangun tidur. Namun ketika itu jemaah tidak memegang kitabnya, sehingga ya suatu hal yang tentu tetap berfaedah jika kita mengulang dari awal insyaallah ta'ala. Ya insyaallah ada faedah tambahan yang tidak ada di pertemuan sebelumnya. Kita mulai saja dari bab pertama, yaitu adab tidur dan bangun tidur. Adab tidur dan bangun tidur. Setiap dari kita, baik bapak-bapak, ibu-ibu, memiliki problematika kehidupan di masalah keluarga, tadi masalah individual, kejiwaan sendiri, atau di masalah keluarga, masalah anak, masalah istri, masalah suami, masalah keluarga besar, masalah ekonomi, biaya sekolah, masalah sosial, ketetanggaan, pertemanan, kolega, dan seterusnya. Masalah demi masalah menumpuk di dunia ini karena memang dunia tempatnya ujian dan permasalahan. Maka penulis memulai dari adab tidur dan adab bangun tidur, karena terdapat obat terhadap permasalahan harian. Ya, dan ini mujarrab. Dalam adab tidur terdapat obat mujarrab terhadap permasalahan kehidupan harian. Insyaallah akan kita ketemukan pada waktunya nanti insyaallah. Yang pertama, di antara adab sebelum tidur, muhasabah, introspeksi diri sebelum tidur. Dikatakan di kitab, hendaklah ia mengintrospeksi dirinya tentang amal yang ia lakukan hari ini, dari subuh tadi sampai malam ini. Jika baik, hendaklah dia mengatakan alhamdulillah,
memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Ta'ala akan amalan-amalan baik yang telah dia lakukan atas izin Allah. Adapun jika buruk, maka segeralah istighfar, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertekadlah agar hari esok lebih baik. Jadi muhasabatun nafs atau muraja'atun nafs, introspeksi diri, menimbang dengan raca pikiran akan apa yang telah dia lakukan di hari ini, itu adalah sesuatu yang matlub, yaitu diminta oleh syariat, diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hasyr, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah jiwa itu menatap apa yang telah dia lakukan untuk ghad. Ghad di sini kata Ibnul Jauzi dalam tafsirnya, maknanya adalah yaumul qiyamah, akhirat maksudnya. Hendaklah bertakwalah kalian wahai orang beriman kepada Allah, dan hendaklah seseorang itu, jiwa itu menatap dan melihat apa yang telah dia perbuat untuk akhiratnya. Coba sebelum tidur kayak gitu, coba kita sudah perbuat apa untuk maslahat ukhrawiyah kita. Wattaqullah, diulang lagi sekarang, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Nah, muhasabah ini sangat baik dilakukan sebelum tidur, di masa ketika keadaan sudah hening, ya, sebelum tidur. Dia beristighfar, diminta ampun sama Allah, dan dia memuji Allah atas kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Umar bin Al-Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, wa tazayyanu liyaumil 'ardil akbar. Hitunglah kesalahan-kesalahan kalian sebelum kalian yang dihitung nanti. Timbanglah diri kalian sebelum kalian yang ditimbang nanti. Dan hiasilah diri kalian untuk yaum al-'ard al-akbar, yaitu hari jazakallah khair, yaitu hari penghamparan terbesar. Yaitu hari di mana amal-amal dihamparkan. Maka berhiaslah dengan persiapan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kemudian Umar bin Al-Khattab setelah mengatakan hal yang tadi kita sebutkan, beliau membaca ayat yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari yang disebut oleh Umar bin Al-Khattab al-yaumul 'ard al-akbar, yaitu hari kiamat, penghamparan amal terbesar. Itu pada hari itu dikatakan oleh Allah, pada hari tersebut tu'radun, kalian akan dihamparkan kepada diri kalian amal-amalan. La takhfa minkum khafiyah, dan sesuatu yang tadinya tersembunyi di dunia itu tidak lagi tersembunyi di akhirat. Maka beruntung orang-orang yang bermuhasabah, muraja'ah, dan menimbang dirinya, terutama sebelum tidurnya, melihat kesalahan-kesalahan dirinya dan beristighfar akannya, kemudian memuji Allah atas kenikmatan pada hari tersebut. Kalau kita lakukan ini salah satu obat segala kegelisahan di hari itu. Ini salah satu obat kegelisahan dan musibah di hari itu.
yaitu muhasabah. Kemudian istighfar, maka Allah ampuni dia dan Allah mudahkan urusannya. Baik, kemudian yang kedua, di antara adab tidur setelah kita muhasabah, usahakan tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Ya, hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW tidur di awal malam dan bangun kembali di akhir malam lalu melakukan salat. Tidur di awal malam itu apa? Artinya yaitu tidur setelah atau tidur tak lama setelah salat Isya. Salat Isya kemudian ba'diyah. Salat Isya kemudian beliau tidur. Karena memang pada zaman beliau aktivitas itu tidak seperti sama sekarang. Dan ini sunnah, yaitu tidur lebih awal. Berbeda dengan kita, keadaannya sudah berbeda ya, karena adanya media sosial atau handphone. Dalam salah satu riwayat Nabi SAW, anna Nabi SAW yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Nabi SAW membenci atau tidak suka tidur sebelum Isya, yaitu tidur sebelum salat Isya. Beliau tidak suka itu. Dan juga tidak suka al-haditha ba'daha. Tidak suka berbincang-bincang setelah salat Isya. Nah, bagaimana dengan refleksi di kita ya, kawan? Dan ummahat semuanya. Boleh jadi kita adalah individu yang rajin melanggar hal ini, walaupun ini tidak sampai ke derajat wajib atau haram. Tidak wajib tidur langsung setelah Isya, tidak wajib. Tidak haram juga berbincang-bincang setelah sholat Isya, enggak haram. Cuma makruh kalau memang tidak ada faedah khusus. Tetapi ketika ada kebutuhan, apalagi ada sesuatu yang berfaedah, maka insya Allah kemakruhan itu hilang, berganti menjadi mubah, boleh, atau kadang bisa menjadi sunnah. Misalnya ada majelis ilmu setelah Isya, enggak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, jadi kalau memang tidak ada manfaatnya, Rasulullah SAW tidak menyukainya bincang-bincang setelah Isya. Melainkan beliau tidur lebih awal. Ya, seperti zaman-zaman dahulu ketika orang-orang tua kita menutup pintu dan seterusnya, di jam 8 sudah sepi jalanan. Apalagi di desa-desa. Sudah sepi, tinggal suara jangkrik dan binatang malam. Kalau di Cakung, ini di mana? Ini mana ini? Pondok apa namanya? Pulau Gebang lah. Kalau di Pulau Gebang gimana, jemaah? Ya enggak gitu. Atau mungkin ya di perumahan mungkin gitu insya Allah. Tapi kalau di jalanan, masya Allah, masih banyak orang-orang. Taib, tidur mubakkiran, tidur lebih awal, itu sunnah. Ketika tidak ada hajat, tidur lebih awal, sunnah. Kenapa disyaratkan tidur lebih awal? Karena ada hajat berikutnya, yaitu tahajud di sepertiga malam terakhir. Kita ini kebiasaan dan sengaja membiasakan tidur jam 10, jam 11, jam 12 bahkan. Kenapa? Karena kita memang tidak menginginkan tahajud sejujurnya. Karena kita tidak menginginkan tahajud. Kalau misalnya kita lihat orang-orang yang berprestasi dalam tahajudnya, mereka itu selalu tidur mubakkiran, lebih awal. Karena ihtimam dan pikirannya itu, nanti saya mau tahajud, nanti saya mau tahajud. Nah, kayak gitu. Adapun prestasi kita adalah dengar azan subuh aja itu udah syukur banget. Dengar azan qomat aja itu udah alhamdulillah. Bahkan ada yang masih dapat waktu subuh aja itu masih syukur. Saking molornya dia. Ya, jam tidurnya. Jadi dari hal ini saja jemaah, banyak terjadi penyelisihan terhadap sunnah Nabi SAW.
Oke, kita nggak perlu mengada-ngadakan amalan-amalan baru dalam Islam. Amalan-amalan baru dalam Islam nggak perlu. Amalan-amalan bid'ah, perayaan ini, perayaan itu. Yang begini saja kita belum kuat main. Ngapain jauh-jauh ke hal-hal yang tidak pernah ada syariatnya dalam Islam. Yang kayak gini aja kita belum bisa rutinin jemaah. Tidur di awal. Tidur di awal. Belum bisa. Ya mungkin karena aktivitas iya, tapi kan ketika udah free time, nggak ada waktu, nggak ada kegiatan penting, kadang kita mementingkan kegiatan media sosial dan seterusnya. Ya seperti itu kita. Ya, bisa nggak kita nomor 2 ini lakukan gitu. Nomor 1 insya Allah bisa muhasabah. Nomor 2 kalau nggak ada kepentingan dan faedah, tidur aja. Coba. Taib. Mungkin ada kepentingan dan faedah diantaranya quality time sama keluarga, sama anak istri. Taib itu bagus, itu ibadah, nggak masalah. Tetapi quality time itu jangan terlalu intens sehingga sampai larut malam, kecuali memang ada kebutuhan seperti ada kasus dan seterusnya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, tidurlah supaya nanti bisa tahajud. Minimal kita mendapatkan setengah jam sebelum subuh atau 15 menit sebelum subuh untuk bisa witir atau sholat tahajud. Coba cita-citakan seperti itu, jemaah sekalian. Yang ketiga, disunnahkan wudu sebelum tidur. Disunnahkan pula tidur dengan posisi berbaring pada lambung kanan menghadap ke kanan. Berdasarkan hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah, thumma taji' ala shiqqikal ayman." Apabila engkau hendak tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu'mu untuk salat. Ini sunnah sebelum tidur wudu. Kalau tradisi sebagian orang tua sejak zaman dulu, sunnahnya bagi orang tua zaman dulu gimana? Pipis dulu baru tidur. Buat anak-anak tuh dididik kayak gitu. Taib ganti didikan itu, ya silakan pipis sebelum tidur biar gak ngompol, betul. Tapi ajari anak-anak sebelum tidur malam berwudulah. Berwudulah, dianjurkan oleh Nabi SAW. Berwudulah. Dan kalau misalnya kita melihat kemutlakan hadis ini, maka hadis ini mutlak umum untuk tidur malam atau tidur siang. Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah. Perintah ini fatawadda', perintah dari Nabi SAW, kata para ulama ini menunjukkan sunnah karena adab, tidak sampai ke derajat wajib. Maka yang tidak berwudu tidak berdosa. Hanya saja dia meninggalkan sunnah Nabi SAW. Wudu akali salah, wudumu bentuknya persis seperti wudu karena mau salat, persis rukun-rukunnya dan seterusnya persis wudunya. Baik. Bagaimana tata caranya? Ya sama. Kronologinya gimana? Ya wudulah di kamar mandi atau di depan keran dan seterusnya. Kemudian kalau memang khawatir besok tidak bangun pagi atau khawatir kebablasan sampai subuh, maka salat witirlah. Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat. Ya. Setelah itu silakan berbaring, kemudian ucapkan doa-doa dan wirid-wirid, zikir-zikir. Seperti itu. Ya. Thumma taji' ala shiqqikal ayman. Kemudian berbaringlah pada lambungmu yang kanan, menghadap ke kanan. Tapi perihal wudu ini juga dianjurkan bagi pria maupun wanita dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan junub. Sebelum tidur tetap wudu, tetapi tidak boleh sholat. Kenapa? Karena wudunya dia tidak menghilangkan hadas besar yaitu junub. Jadi nggak mesti habis wudu sholat padahal dia masih junub. Wudu ini wudu sunnah tapi tidak menghilangkan hadas. Karena
hadas besar dihilangkan dengan mandi, dengan niatan mandi besar, mandi junub. Kalau misalnya wudu hanya menghilangkan hadas kecil, maka tidak sholat, tidak witir, kecuali dia mandi sebelum wudu, sebelum tidur. Baik. Bahkan bagi yang junub sebelum tidurnya, misalnya, ini nggak apa-apa, ada anak kecil nggak, insyaallah nggak masalah. Misalnya setelah melakukan jima', maka di antara sunnahnya, kalau setelah jima' itu ada aktivitas lain, baik aktivitasnya makan maupun aktivitasnya tidur seperti yang tadi, atau aktivitas lain, maka dianjurkan wudu. Sebagaimana hadis yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud. Itu ya hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan juga di antara sunnah. Jadi kalau misalnya habis junub, bahkan mau makan, maka dianjurkan wudu dulu setelah jima'. Baik, kemudian ada juga permasalahan al-wudu bainal jima'ain. Wudu di antara kedua jima'. Ini enggak masalah karena masalah ilmiah. Jadi anak enggak masalah kan kita ngomong gini kan? Iya. Ya. Wudu di antara kedua jima'. Maka ketika terjadi inzalul mani, yaitu keluarnya air mani, kemudian selesai, namun ingin meneruskan kembali melakukan jima'. Baik terhadap istri yang sama atau istri yang berbeda kalau memang ada RI2 ya. Maka lakukan di antaranya apa? Sunnahnya wudu. Jadi wudu ini dianjurkan setelah jima' kalau memang dia tidak mau mandi langsung. Begitu ya. Itu di antara sunnah yang perlu diketahui jemaah. Kemudian berbalinglah pada lambungmu yang kanan. Setelah itu tidak mengapa berpindah posisi ke sebelah kiri. Yang keempat, dianjurkan pula untuk mengibaskan kain sarung ke atas kasur. Kain sarung ini gak mesti kain sarung yang kita pakai. Apapun kain yang lebar, kibaskan ke atas kasur sebagai tindakan kewaspadaan. Karena seseorang tidak tahu apa yang terdapat di atas kasurnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain hal tersebut dilakukan 3 kali kibasan atau 2, 3 cukup. Namun ilatnya apa? Kenapa? Sebabnya kok dianjurkan seperti itu? Ada 2 kemungkinan kata para ulama. Imma ada kotoran sehingga syariat ini berusaha membersihkannya dengan kibasan itu. Atau ada kemungkinan kedua, boleh jadi di kasur tersebut ada syaitan yang tidak kita lihat, sehingga dengan kibasan tersebut syaitan itu hilang dari atau pergi dari kasur kita. Itu bisa 2 kemungkinan tersebut. Bolehkah kita menambah kibasan lebih dari 3? Nah, kalau misalnya tidak ada keperluan atau kebutuhan seperti adanya kotoran yang lebih, maka cukupkan 3 kali saja jemaah. Enggak usah lebih, jangan lebih. Tetapi ketika memang ada kebutuhan, mungkin ada kotoran yang lebih, debu atau kerikil-kerikil atau semisalnya lah, maka silahkan kibaskan sampai dianggap steril dari itu semua. Enggak masalah. Ya, begitu. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ke-5, dimakruhkan tidur telungkup. Ya, dimakruhkan tidur tengkurap. Makruh hukumnya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melarang hal itu karena terlungkup adalah cara berbaringnya penduduk neraka. Kata Nabi SAW, innaha daj'atun yubghiduha Allahu azza wa jal. Innaha daj'atun yubghiduha Allahu azza wa jal. Sesungguhnya posisi
tidur tengkurap adalah dhaj'ah, yaitu posisi tengkurap yang yubghiduha Allah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama mengatakan ini makruh, tidak sampai haram. Walaupun zahir dari hadis seolah-olah ini hal yang dibenci, seolah ini hal yang haram gitu, karena dibenci oleh Allah taala. Dikecualikan ketika tengkurap tersebut memang dibutuhkan karena faktor fisik atau untuk mendapatkan nafas yang baik, ya, maka itu tidak masalah, karena itu berhajat, maka hilang kemakruhannya bagi yang memakruhkan tidur tengkurap. Dan didiklah anak-anak kita jemaah agar tidak tidur tengkurap, didik, karena barangkali ada di antara anak-anak yang suka tidur tengkurap. Boleh jadi kita didik karena dua hal. Satu, sebab syar'i. Dua, sebab sihhi. Sebab syar'i itu adalah larangannya, satu, dan itu yang diunggulkan. Dan yang kedua, sebab sihhi, yaitu sebab kesehatan, karena tidak baik tidur tengkurap secara kesehatan, ya. Jadi jangan cuman didik anak sebab kesehatan saja, melainkan beritahu tentang hadis Nabi, sebab syar'inya. Nabi SAW melarang hal ini, gitu. Kasih tahu gimana. Sungguh nilai yang kita beritahu tentang syariat Allah Ta'ala akan berkah, benar. Ya. Suatu ketika dalam Zoom keluarga, ada Zoom di suatu Zoom, yang Zoom biasa pakai handphone itu. Zoom keluarga besar. Ketika itu ada meeting keluarga besar dengan anak cucu mereka dan seterusnya. Maka di antara tetua dari keluarga besar itu membahas suatu permasalahan dengan tema, misalnya temanya apa namanya? Mental misalnya. Ya. Tentang mental. Dihikayatkan dan diceritakan, pembicara ini, salah satu tetua dari keluarga besar ini, mengisahkan dan membicarakan tentang mental, terus tentang apa yang menjadi sharingan pengalamannya di dunia pendidikan. Ya tentu ini baik, tidak kita remehkan sama sekali. Yang dia jabarkan tentang pendidikan, mental, dan bagaimana pengalaman hidupnya. Taib, kemudian selesai sesi beliau berbicara, gantilah sesi tanya jawab. Ada yang mungkin bertanya, ada yang ini. Kemudian ada yang masuk di antara keluarga dan masih belia, anak tersebut masih muda, nggak mendengar apa yang tadi baru sempat masuk. Kemudian yang muda ini berbicara, ya boleh saya kasih tambahan ya para sepuh sekalian, para tetua, om-om dan seterusnya. Oh silakan. Kemudian anak muda ini berbicara tentang mental dengan memberi kisah beberapa nabi dan mental mereka, kesabaran mereka, keulutan, keteguhan, kegigihan, kedisiplinan dan istiqomah mereka dalam berdakwah. Dengan dalil-dalil, disebutkan dengan dalil-dalil. Maka dari yang 1 jam sesi pertama itu, perbincangan dari sesepuh itu langsung down, turun semua nilainya, dan semua berpusat pada pemuda ini kemudian, Masya Allah. Dan akhirnya kemudian semuanya mencontoh kepada contoh-contoh yang disebutkan oleh pemuda ini, dan tidak lagi berkiblat kepada apa yang disebutkan dari pengalaman-pengalaman hidup sang sepuh ini. Ini adalah salah satu sampel keberkahan ilmu agama, jemaah. Walaupun berkaitan dengan mental semata, tetapi ketika ilmu agama itu berpusat pada dalil Al-Quran dan hadis, maka orang dengan fitrahnya dia akan tunduk. Dia akan tunduk. Dibandingkan dengan sebatas kisah pengalaman belaka, beneran.
Dan itu happening, terjadi. Ilmu ini terlalu mulia untuk diremehkan. Sehingga ketika Allah mengangkat seseorang dengan ilmu ini, maka betul Allah angkat karena ilmunya. Allah muliakan karena ilmunya. Maka hal-hal yang mungkin masalah tidur tengkurap, ajarkan pada anak-anak. Dan anak-anak kita akan ingat sampai usia tua. Dan itu yang terjadi pada diri Anda pribadi. Ini pengalaman nih, cerita pengalaman. Karena dalilnya udah nih. Nah, pengalaman sekarang. Ayah Anda dan ibu Anda sejak masih kecil, Anda masih kecil, selalu mengatakan jangan tidur tengkurap. Dilarang sama Nabi. Nggak boleh. Walaupun akhirnya kita tahu ini makruh. Cuma dari kecil dibimbing jangan gitu. Dan sampai usia sekarang, Anda masih ingat perkataan ayah Anda. Dan Anda ajarkan ke orang-orang, mungkin berapa puluh di sini. Lihat bagaimana keberkahan ilmu sunnah. Coba kalau misalnya ketika itu ayah Anda cuman mencerit jangan tidur tengkurap nanti sesak napas misalnya. Dan itu hal yang semua orang juga tahu. Kalau Anda jabarkan di sini tentang sesak napas, ininya dan seterusnya, mungkin value-nya enggak seberkah value nilai sunnah Nabi SAW. Oke, sunnah Nabi SAW secuil apapun itu dia berkah, melebihi segala ilmu dunia. Karena ilmu sunnah ini angkatannya ke langit, juntrungannya ke surga. Sementara ilmu dunia itu tergantung niat orangnya. Bisa berhenti pada saat itu juga dan gak sampai ke akhirat kalau tidak diniatkan dengan niat yang soleh. Taib, kemudian yang keenam, dimakruhkan tidur di atas loteng tanpa penghalang karena dikhawatirkan terjatuh. Nah, ini gak pasti maknanya loteng. Sebenarnya apapun yang ada di atas, baik ranjang, kasur yang ada di atas, yang tidak ada penghalang, itu makruh, dikhawatirkan apa? Jatuh. Ini berdasarkan hadis Ali bin Syaiban bahwa Nabi SAW berlepas diri dari yang demikian dan beliau tidak bertanggung jawab atasnya jika terjadi sesuatu, karena memang sudah diwanti-wanti oleh Nabi jangan tidur di tempat yang memungkinkan kita untuk terjatuh atau cedera gitu. Di ketinggian jangan, yang tidak ada penghalang. Ketujuh, dan ini pembahasan yang mungkin akan saya panjangkan sedikit, yaitu masalah mengunci pintu, memadamkan api, dan lampu-lampu sebelum tidur. Sebenarnya kemarin kita udah bahas ini, tapi Anda ingin lebih memperbanyak faedah untuk pembahasan ini, biar kita kenal dengan sunnah Nabi SAW lebih baik lagi. Mengunci pintu, memadamkan api, dan lampu-lampu sebelum tidur. Juga mengikat kantong-kantong air dan minuman, wadah-wadah makanan atau minuman sebelum tidur, terutama ini malam hari. Ya. Taib. Di sini ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Agak panjang sedikit, tapi faedahnya banyak banget ini untuk kehidupan rumah tangga kita dan keluarga kita. Kata Nabi SAW, "Idza kana junhul laili aw amsaitum fakuffu sibyanakum." Jika sudah sampai waktu sandekala, bahasa Jawanya apa, Pak? Yang orang Jawa ngerti kayaknya. Apa namanya? Sandekala. Ya. Sendakala atau sandekala itu? Sandekala. Itu jam berapa, Pak? Kira-kira ya waktu maghrib ini. Iya. Jelang sedikit maghrib sama habis maghrib dikit kan? Nah, itu tuh. Sebelum sedikit dan setelahnya gitu ya. Tapi kalau udah Isya sandekala bukan? Berarti sandekala itu namanya junhul lail. Dia permulaan malam lah gitulah. Ya, idza kana junhul lail aw amsaitum, atau kalian sudah masuki waktu sore. Sore yang dimaksud yaitu menjelang maghrib itu. Bukan sore jam 4 atau bisa asar pas, enggak, itu masih terang. Ya, sandekala. Fakuffu sibyanakum, maka tahanlah
anak-anak kalian. Sibyan itu anak-anak yang belum baligh biasanya. Ya. Adapun yang sudah baligh biasanya disebut fata. Fata itu pemuda, anak ABG. Kalau ABG biasanya bahasa Arab murahiq. Ya, ABG, anak muda. Nah, kenapa begitu ya Rasulullah? Fa inna syaitana yantashiru hina idzin. Karena pas waktu sandekala itu syaitan sedang apa? Menyebar saat itu. Sedang awal operasi. Ya. Kalau misalnya sampean ngelihat, saya tentu nggak mengkiaskan mutlak ini dengan setan ya, cuman coba bayangkan ketika jam pulang pabrik yang keluar banyak tuh. Jadi di waktu sandekala itu setan-setan tuh lagi pada keluar dari sarang alamnya. Ya. Tentu ya bukan berarti di siang hari nggak ada setan, bukan. Ini setan-setan yang memang online-nya di malam hari. Memang ada yang kayak gitu. Ya banyak. Makanya rata-rata yang menampakkan diri itu rata-rata malam hari. Iya, karena siang harinya mungkin ya offline, nggak ada sinyal mungkin atau gimana, kita nggak tahu. Memang bukan waktunya. Ya, karena gelap, karakter gelap itu lebih disukai setan. Nah, jadi ketika itu, dan ini harus kita imani jemaah. Fa inna hina idzin yantashirus syaitan. Ketika itu syaitan itu yantashir. Tahu yantashir Pak? Nasr. Tahu nggak Pak? Air mancur Pak. Air itu pasti tahu, ngapain saya tanya gini kan? Air mancur itu, ya, air mungkin bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia. Mancur itu dari bahasa Arab. Ya, saya minum dulu. Silakan berpikir. Saya minum dulu Pak. Bismillah. Dari kata apa ikhwan? Manjur atau mansur atau mansur? Pakai shin. Mansur. Kata Allah di Al-Quran, wa idzas suhufu nusyirat. Ketika catatan-catatan amal nusyirat disebarkan. Jadi mansur itu menyebar. Ya, makanya disebut air mancur. Nggak tahu tuh orang mana kok nyebutnya mansur. Ini air mansur, harusnya air mansur. Mungkin dia Nusantara kali, jadi mancur pakai C. Ya. Maka fa inna syaitana yantashiru hina idzin. Ketika itu syaitan itu bermancur-mancur ketika itu. Kayak air mancur. Jadi keluar dari sarangnya dan menjadi zombie di alamnya kali. Ketika itu kita wajib imani itu jemaah. Ini bukan khurafat, kata Nabi SAW. Kadang kita mendengar sebagian anak muda atau sebagian orang yang jarang sekali mendengar ayat Allah atau hadis Nabi, menisbatkan ini kepada pendapat orang tua. Enggak. Ya. Ini bukan pendapat orang, ini sabda Nabi yang wajib diimani setiap muslim. Kalau udah tahu. Ya. Kayak orang-orang yang tidak tahu kemudian kata orang tua kita kalau menjelang maghrib itu banyak setannya. Enggak, itu kata Nabi. Setannya itu kata Nabi, bukan kata orang tua. Ya orang tua bilang gitu, mendapatkan ini dari hadis Nabi SAW. Jadi ini bukan khurafat, bukan tradisi atau bukan kearifan atau mindset lokal, bukan. Dan ini Rasul menyebutkan ini bukan cuma di Arab, di Indonesia. Kalau perlu di Eropa juga seperti ini. Ya. Fa idza dhahaba sa'atun minal lail fakhalluhum. Nah, kalau misalnya sudah lewat sesaat ya, saat itu bukan 1 jam 60 menit, bukan. Saat di sini berjenak-jenak ya, mungkin menjelang Isya. Maka silakan fakhalluhum, yaitu lepaskan anak-anak. Ya. Lepaskan anak-anak.
Maksudnya apa? Anak-anak boleh main keluar rumah kalau waktu Isya. Gitu. Ya, gitu. Ini faedah. Jadi waktu sandekala itu anak-anak tahan di rumah. Baru boleh keluar kapan? Isya boleh keluar. Jam 8 boleh, fadhal. Jam 9 tafadhol, tapi kan sunnahnya adalah tidur lebih awal. Ngapain keluar? Babenya tidur, maknya tidur. Habis Isya, anaknya keluar. Masih kecil, mau ngapain nyari nafkah? Ya, enggak. Ya tapi maksudnya di sini adalah ketika itu lebih aman untuk anak-anak. Ini berarti kata Nabi tadi sebelumnya fakufu sibyanakum, tahan apa nih? Tahan azan apa gimana nih? Ini azan dulu ya, kok. Azan dulu. Hah? Oh iya lupa, Masya Allah. Anak nggak hafal semua masjid soalnya tradisinya gimana. Iya. Jadi tadi kata Nabi SAW, kalau di waktu sandekala tahan anak-anak, kalau misalnya di waktu menjelang Isya bebaskan, boleh silakan keluar, main di luar nggak masalah. Ya. Kadang main sebagian orang kebalik, pas waktu maghrib nggak masalah, pas sudah agak malaman Isya, nah ini makin gelap jangan, enggak. Pas Isya nggak masalah. Ya. Dari segi apanya? Dari segi kesetanannya. Ya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya wallahu alam sibyan, anak kecil lebih berpotensi diganggu setan dibandingkan orang dewasa. Oke? Faedah dari hadis ini, istinbat dari hadis ini, anak kecil lebih berpotensi diganggu setan dibandingkan orang dewasa. Tetapi waqi'nya, kenyataannya gangguan setan kepada anak kecil itu kerap kali bukan kerasukan total. Ya. Beda dengan umumnya yang kita lihat orang dewasa kerasukan. Coba sekarang, pernah nggak ngeliat anak kecil kerasukan? Jarang. Langka banget. Dibandingkan orang dewasa, lebih banyak orang dewasa yang kerasukan, padahal perempuan lebih mudah itu. Kenapa? Karena bapernya kalau perempuan. Mudah ikut perasaan, setan main di situ. Karena perasaan itu di hati, di jantung membawa darah, dan setan lewat di aliran darah. Maka siapa yang emosional lebih gampang dia kesurupan. Nah, anak kecil ini mudah untuk diganggu setan. Tapi gangguannya itu nggak mesti berupa apa? Kesurupan. Hah? Terus gangguannya apa? Ada beberapa indikator. Satu, nangis nggak jelas. Tapi nggak kesurupan. Nah, tak mungkin ini bentuk kesurupan anak kecil kayak gini, nangis nggak jelas. Apa sebabnya nggak jelas? Nah, itu bisa digondol atau diganggu setan. Dan yang kedua, jadi temannya. Betapa adanya anak-anak indigo yang bisa ngeliat ini itu, punya teman, dan temannya menyerupai manusia atau gimana tapi gaib. Ini gara-gara apa? Biasanya bisa jadi gara-gara suka main keluyuran di waktu sandekala. Ya, itu dua. Atau yang ketiga, anak ini menjadi bengal kelak gara-gara sering dibisikin oleh syaitan yang waktu itu mampir di waktu sandekala. Jadi ada berapa kemungkinan jemaah? Iya, mau nggak anak-anak kita itu bersih, clean dari hal-hal seperti ini? Ya mau. Ya udah, di waktu sandekala jangan buat keluar rumah kecuali kalau ke masjid. Ya, kecuali kalau ke masjid, itu dilindungi oleh Allah. Masa orang manusia ke rumah Allah terus Allah nggak lindungi? Allah lindungi. Dan usahakan baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Ajarkan doa zikir pagi petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i wa huwas samiul alim. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi untuk waktu menjelang Isya kayak sekarang ini. Ya, maka bebaskan silakan anak-anak ketika itu, insya Allah nggak masalah. Mungkin sudah waktunya azan mungkin. Habis azan kita lanjut dulu gitu ya. Sampai jam berapa Pak? Saya lupa sampai jam berapa. Atau tanya jawab gitu ya. Atau wallahu alam 7:30. Oh, kita lihat nanti deh kalau gitu. Fadhol. Silakan.
Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi kita sampai hadis kalau misalnya sudah lewat maghrib, ya, maka persilahkan anak-anak itu silahkan keluar, nggak masalah. Kemudian kata Nabi SAW, wa aghliqul abwaba wadhkur ismallah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah. Jadi semua pintu yang ada di rumah ditutup. Kapan diperintahkan ditutupnya? Yaitu ketika setelah lewat maghrib. Paham di sini, Pak? Ini yang harus dipahami gini nih. Oke, pemahaman kita sebelumnya adalah mau maghrib tutup pintu. Ya. Kalau melihat di hadis Nabi SAW adalah perintah menutup pintunya adalah setelah lewat maghrib. Ya, bagaimana? Bisa paham nggak, Pak? Bukan pas mau maghrib, bukan pas waktu sandekala. Pas waktu sandekala itu nggak masalah pintu kebuka, karena perintah nabinya itu setelah apa? Setelah zahaba sa'atu minal lail, setelah lewat sandekala. Kemudian diperintahkan oleh Nabi SAW tutupnya pintu-pintu itu, termasuk pintu jendela juga, jendela, pintu itu. Wadhkur ismallah, dan sebut nama Allah ketika apa? Ketika nutup sebut nama Allah. Ya, sebut nama Allah. Ini untuk rumah-rumah kita jemaah, ya. Kenapa? Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa. Karena syaitan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Kalimat ini mungkin ketika melihat kenyataan di sebagian video, rupa-rupanya ada tuh syaitan bisa membuka pintu, ada nggak? Bisa aja deh, membuka jendela ada. Iya. Maka wallahu alam kalimatnya dibawa pemahamannya ke syaitan tidak bisa membuka pintu yang memang dibacakan bismillah ketika menutupnya atau dizikirkan, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena Allah jaga. Kemudian wa auku qirabakum wadhkuru ismallah. Juga di sini yaitu qirab dan semisalnya, ya semacam tempat-tempat yang dibuka gitu. Dalam kalimat lain di sini juga ada wa khammiru aniyatakum wadhkuru ismallah. Bejana, gelas, panci, piring yang ada makanannya itu diperintahkan untuk khammiru, yaitu dikhimarkan. Khimar, tahu khimar kan? Dicadarin, artinya ditutup. Ya, baik pakai kain, pakai kayu penutup. Kalaupun misalnya tidak ada kain, tidak ada penutup yang full, minimal ada yang menandakan dia tuh diusahakan oleh pemiliknya ditutup gitu, walaupun pakai kayu kecil gitu, tek gitu, minimal gitu deh. Dan ketika nutupnya itu wadhkur ismallah, sebut nama Allah, Pak. Pakai bismillah. Pakai bismillah. Pakai bismillah. Ya. Kayak ini. Kalau misalnya kita udah isya, gelas-gelas seperti ini jangan dianggurin terbuka. Karena hadis Nabi ya. Ini diperintahkannya kapan? Ini mulai sekarang nih. Ditutup. Bismillah. Ada yang lain, misal di ruangan sana tutup juga. Bismillah. Atau ini ada 5 gelas, nggak perlu semua bismillah, 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 bismillah. Ya, udah bismillah sekali, dah semuanya sekaligus. Bismillah. Nah, ini ada hikmahnya. Karena syaitan itu akan memanfaatkan di malam hari yang terbuka dari kepemilikan manusia. Nauzubillah min dzalik. Dengan caranya, entah gimana ya. Mungkin enggak berkurang airnya di alam kita, namun mungkin mereka memanfaatkan di alamnya. Wallahu a'lam. Juga kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adfi wa dhkur ismallahi walau an ta'rudu 'alaiha syai'an.
tetap bacakan bismillah walaupun kamu tutupi itu dengan hal yang sedikit. Yang nggak sampai penuh. Yang penting tutupin bismillah. Tuh lihat, penutupnya aja ini 2 juta harganya. Iya. Gelasnya grosiran paling berapa belas ribu. Kalau itu 2 juta. Bismillah. Iya, gitu. Ah. Kemudian wadfi'u masabihakum, dan matikanlah, bukan masabih ini, matikanlah lentera-lentera kalian. Ya, dalam riwayat lain lafal Bukhari, adfi'ul masabih idza raqadtum. Kalau kalian mau tidur, maka matikanlah lentera. Disyariatkan berarti mematikan lentera. Hanya saja dalam riwayat demi riwayat disebutkan sebab mengapa kok diperintahkan seperti itu. Diperintahkan seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal fuwaisiqata, atau dalam hadis Nabi SAW, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Janganlah kalian tinggalkan api di rumah-rumah kalian ketika kalian lagi tidur. Jangan tinggalkan api. Nah, ini ada beberapa posibilitas baik di zaman dulu ataupun sekarang. Dulu masak pakai ya kayu bakar. Ya, lagi masak jangan ditinggal tidur, terbakar rumahnya, gitu maksudnya. Kayak sekarang lagi nyetrika, naruh gini, jangan ditinggal tidur, ditinggal keluar pun jangan, kebakar nanti. Lagi masak jangan ditinggal tidur, nah itu maksudnya. Begitu pula ketika itu penerangan masa itu pakai apa? Api, jangan ditinggal tidur, matikan sebelum tidur. Makanya kata Nabi SAW dalam riwayat lain, inna hadhihi an-nara aduwwun lakum. Api ini adalah musuh kalian. Api ini adalah musuh kalian. Fa idza nimtum fa'adfi'uha. Ketika kalian tidur, padamkan api ini. Hadis-hadis sahabat Nabi ini menunjukkan semuanya api, jemaah. Dan dalam riwayat lain bahwa fuwaisiqah, binatang kecil yang fasik seperti tikus, itu akan dikendarai atau diperintahkan oleh syaitan untuk menyenggol lentera, sehingga kesenggol kemudian jatuh ke tempat tidur lah, atau kena kayu, kebakaran. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada yang terbakar di satu rumah gara-gara malamnya nggak matiin lentera. Nah, Nabi SAW kemudian mengabarkan hal ini. Bagaimana dengan lampu sekarang? Ini sudah saya jelaskan di pertemuan lampau, tapi yang lebih tepat adalah lampu-lampu ini tidak sama dengan api tersebut. Karena kita diamin di lampu enggak bermadarat insyaallah. Enggak membakar rumah, kecuali kalau ada yang konslet, ya. Itu beda urusan itu. Mau tidur enggak tidur namanya konslet tetap bahaya gitu kan. Maka yang seperti ini enggak masalah dihidupin. Hanya saja kemudian melihat bukan dari sisi apinya, tapi dari sisi pengeluaran duitnya. Nah, biar irit matiin dah, gitu kan? Kecuali mungkin beberapa ruangan, begitu. Mana yang lebih afdol, tidur dengan lampu nyala atau tidur dengan tanpa lampu menyala? Itu dikembalikan ke masing-masing. Entah secara medis mana yang lebih afdol, tetapi seseorang tidak bisa dipaksakan. Dia harus tidur gelap. Ada yang nggak bisa. Ada juga yang nggak bisa tidur terang. Ada yang nggak bisa tidur mau gelap mau terang, nggak bisa tidur. Ada yang nggak bisa tidur di mana-mana, giliran di majelis tidur. Ada. Karena tumakninah, tenang. Ya, tenang, ber-AC, berkipas, ya, Masya Allah. Yang mana keduanya tidak ada di rumah misalnya. Ya. Jadi majelis ilmu. Taib itu yang bisa kita sampaikan dari materi. Jika ada pertanyaan dipersilahkan Bapak-Bapak sekalian. Ada pertanyaan Pak? Ini memang materi yang berulang, tapi Anda berharap faedahnya ada tambahan. Dan karena dari sekarang kita mulai merekam, jadi nggak apa-apa ya Pak diulang ya. Jadi peresmian gitu ya. Jadi nanti insya Allah ini perekaman atas nama apa ini?
Hah? Al-Khonsa itu apa itu? Majelis ini? Oh, ada copyrightnya nggak? Kita juga di channel kami juga ada, insya Allah. Mungkin bisa murojaah, bisa nanti dengerin lagi kalau sudah diupload. Bapak silakan, Pak. Ya silakan, Pak. Apa? Wudu dulu. Oh ya. Apa? Kentut lagi, Pak? Oh. Apa nggak bisa kentutnya di jamak takhir besok aja atau gimana? Dimaafkan, Pak, yang seperti itu, Pak. Dimaafkan, tetap dapat pahala. Urusan kentutnya itu ya qadar Allah. Kayak itu kan nggak bisa ditahan, disimpan buat besok juga mubazir. Iya. Ini Bapak sedang mengisahkan siapa sebenarnya, Pak? Oh ya udah. Ya udah. Tetap dapat sunnahnya, tetap yang nggak harus merepotkan diri, Pak. Ya sudah dapat pahalanya insya Allah. Silakan tetap boleh baca doa ayat kursi, baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, silakan. Nggak masalah insya Allah. Ya sama-sama. Ada lagi Bapak-bapak? Fadhol. Ya, ayah fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai kegiatan-kegiatan seperti itu ya, ada manfaatnya, manfaat baik kesehatan maupun value ya. Kita tahu kalau tata ruang rumah kita itu kan ada kamar utama, kamar suami, istri biasanya dia, Pak. Ya, ya. Nah, kalau zaman Nabi apakah ada seperti itu gitu kan? Biar apa itu manfaatnya itu lebih mengenakan ketika mungkin sama seperti tata ruangnya rumah zaman Nabi. Yeah. Tata ruangnya mungkin Nabi punya kamar sendiri itu istrinya. Gitu kan. Kalau kita kan tidurnya kan suami istri biasanya bareng gitu kan. Yeah. Ya. Cuma kalau suami istri terkadang tidur ya sebelum memang duduk gitu kan. Nah, ketika tidur bareng kan secara nggak sengaja mungkin jadi batal lagi gitu kan nggak bangunan. Jadi batal lagi gimana itu? Apa tata ruangnya itu juga pengaruh kan? Bapak arsitek atau gimana, Pak? Kok Bapak arsitek atau gimana ini? Enggak. Ini kan biar nilai value-nya itu tercapai itu, Pak. Jadi begini, Pak. Ya. Kita harus memperhatikan kebiasaan-kebiasaan dengan anggota keluarga yang lain gitu kan. Ya. Jadi ya jazakumullah khairah atas pertanyaannya, bagus banget. Langka ini pertanyaannya. Kalau di zaman Nabi SAW, apakah beliau sekamar dengan istrinya? Jawabannya iya. Ada beragam hadis yang menunjukkan akan hal itu. Di antaranya hadis salat tahajudnya Nabi SAW. Ya, salat tahajudnya Nabi SAW. Sementara kakinya Aisyah itu masih ada di tempat sujudnya Nabi SAW. Tapi bisa dipahami, Pak. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sekamar dengan Aisyah. Nabi SAW sholat tahajud di kamarnya, dan itu gelap ketika itu. Sampai pahanya Aisyah ada di situ, kemudian disingkirkan oleh Nabi SAW. Ketika lagi sholat, disingkirkan oleh lagi sholat tahajud maksudnya. Berarti Rasulullah tidur bareng dengan istrinya. Rasulullah yang menyuruh kita wudhu sebelum tidur. Kemudian doa sebelum tidur, baca beberapa ayat sebelum tidur, baca beberapa surat sebelum tidur, itu Nabi yang menunjukkan itu. Dan ketika pula Nabi SAW itu tidur bareng istrinya bergiliran malam. Jadi kamarnya ada kamar khusus beliau dan istri. Nah, beliau SAW dimakamkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, di kamarnya beliau, tidak di kamar istri-istri lainnya di rumah-rumah lain, enggak. Nah, memang ketika itu di zaman Nabi alaihissalam, rumah itu tentu tidak serumit di zaman kita. Kalau di zaman Nabi paling kamar privasi, udah sisanya ya udah nggak ada apa-apaan. Pun kalau ada dapur mungkin terbuka, nggak seperti kayak sekarang tertutup dan ada biliknya dan seterusnya.
Karena zaman itu semuanya simple. Bahkan rumah-rumah itu nggak semua rumah ketika itu ada kamar mandinya. Kayak di kampung-kampung kan dulu kan buat BAB aja harus ke belakang sana dan cuman bolongan doang. Ya kan? Arti ya sesederhana itu. Berkenan dengan tata ruang, apakah berefek pada hal-hal yang seperti adab seperti ini? Ana pikir tidak. Enggak insya Allah. Karena Nabi SAW itu rumahnya minimalis. Kamarnya pun enggak begitu besar. Hanya beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha tidur. Dan ketika wudu terus habis itu ternyata habis doa-doa ternyata bercampur dengan istrinya dan kemudian terjadilah sesuatu dengan mereka berdua sampai junub. Apakah itu batal wudunya? Batal wudunya. Bahkan hadas besar. Apa yang dilakukan keduanya kemudian harusnya sebaiknya silakan kalau mau mandi segera silakan. Kalau enggak mau mandi karena kedinginan atau malas besokannya mandinya, ya wudu aja sunnahnya, wudu lagi. Terus rebahan lagi. Terus melakukan itu lagi. Ya enggak apa-apa. Selesai ya wudu lagi, gitu Pak. Ini jadi enggak ada kaitan dengan tata ruang. Kalau terjadi yang terjadi seperti itu, maka wudulah atau mandi junub. Begitu Pak. Ya, baik. Ada lagi Pak mungkin? Yang mana? Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mengenai tutup pintu sebelum maghrib. Ya. Gimana Pak? Gimana? Sebelum maghrib? Ya. Karena setan itu kan keluarnya ketika Iya. Tes. kemudian yang kedua Tes. ada doa yang terakhir dibaca itu seperti Allahumma aslamtu nafsi itu kalau kita udah baca itu saya pernah dengar tidak boleh baca pada yang lain misalnya kita tutup zikir apakah itu kita harus mengulang lagi. Iya. Tidak boleh. Kalau udah baca doa itu kita nggak boleh baca doa lain. Iya, saya pernah dengar gitu terakhir ditutup dengan Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Allah alam ya. Yang pertama tadi Pak, untuk masalah perintah menutup pintu rumah itu bersamaan dengan perintah membolehkan anak-anak keluar. Jadi perintah menutup pintu itu bertepatan setelah sendakala, yaitu di waktu kita mau tidur. Adapun di waktu sandekala yang Nabi SAW perintahkan adalah kafu sibyanakum. Adapun kalau memang mau nutup pintu saat itu ya nggak masalah. Cuma walaupun setan ketika itu tersebar, tetapi Nabi SAW menyuruh menutup pintunya Isya. Iya, Isya. Yang mana setan-setan itu nyebarnya diawali di jalanan dulu Pak, di waktu sandekala. Adapun mungkin ke rumahnya, nah di waktu-waktu gini-gini nih, ya. Makanya anak-anak boleh keluar rumah. Mungkin setan-setannya pada fokus nyari rumah yang kebuka, mungkin. Tapi sekali lagi, ini perkara gaib. Kemudian kedua, ini sunnah tidak wajib. Artinya kalau misalnya nanti jam 8 pun sampean buka jendela karena gerah, nggak masalah. Hanya saja nanti ketika tutup, baca bismillah. Bismillah. Nggak masalah insya Allah. Ya begitu. Jadi soal setan masuknya kapan? Kalau zahir dari hadis ini, setan-setan baru ngincer anak-anak atau orang-orang di jalanan di waktu sandakala. Adapun selesai sandakala baru mereka ngincer rumah-rumah. Sebenarnya setan ngincer rumah itu enggak cuman malam, kapan aja. Ya. Makanya kita dianjurkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau tanpa salam, masuk rumah tanpa salam, setan akan ikut dan ngajak teman-temannya, "Yo,
makbar. Ya, mukbang nih. Orang kaya nih, banyak makanannya nih. Itu kata Nabi SAW, tapi enggak makbang, enggak mukbar, bukan begitu. Enggak, maksudnya ayo kita dapat makan nih gitu. Dan itu di waktu kapanpun, Pak. Enggak mesti waktu Isya Maghrib, enggak. Setan masuk rumah itu enggak mesti waktu Isya Maghrib. Tapi siang pun bisa kalau orang yang masuknya tidak baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Pak ya? Iya. Jadi bukan cuma Maghrib atau Isya doang. Kalau untuk masuk rumah. Iya. Baik. Tadi? Iya. Oh. Ya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika sampai akhirnya agak panjang. Kalau Anda pribadi memang Anda menjadikan doa itu doa terakhir. Tetapi Anda belum tahu faedahnya apakah itu harus terakhir sehingga nggak boleh baca apapun lainnya atau gimana, Anda tidak tahu. Sehingga Anda tidak bisa mengatakan tidak boleh. Wallahu a'lam. Karena yang Anda lihat hadisnya itu nggak seperti itu, nggak ada larangan untuk itu. Iya, jadi Anda nggak bisa mengatakan nggak boleh. Wallahu a'lam. Anda tidak tahu soal itu, Pak. Ya wallahu a'lam. Ya. Yang tentang ini ngibas kasur pakai kain. Kalau hadisnya itu dengan kain, sebaiknya sih nggak usah macam-macam sih, ya. Apalagi mengibas secara online, ada aplikasinya, susah itu. Apa susahnya pakai kain? Kalau antum nggak punya, Anda jual. Ada biasanya sapu lidi ya, mama. Di Arab belum ada ya sebaiknya. Jangan nggak usah sapu lidi lah. Apalagi sapu lidinya bekas tai kotok, bekas apa kan nanti ini udah kain aja. Ya, antum pelan-pelan aja kayak gebruknya pelan, ngikutin sunnah Nabi doang itu udah selesai sebenarnya, nggak perlu macem-macem lah. Iya, pakai kain aja udah, ikutin hadis Nabi aja. Nanti kan akan ditanya, boleh nggak pakai tangan? Bruk ya pakai tangan bisa kan? Iya, cuman udahlah, ikutin aja sesuai dengan konteks hadisnya. Ya begitu aja. Ya, ntar pertanyaan macam-macam. Boleh nggak pakai ini, pakai laptop satu? Oke. Ya, udah pakai kain aja. Ya, silakan. Anak-anak itu pulang ngajinya kalau nggak pas maghrib, habis maghrib itu gimana Pak? Anak kandung kenapa? Itu pulang ngajinya Ustaz. Kelas 2 SD pulang ngajinya itu pas maghrib, kalau nggak habis maghrib sedikit gitu. Ya. Pulangnya naik jalan kaki atau naik? Naik sepeda. Pengaruh dari segi apanya nih? Kesetanan. Anda belum tanya sama setannya, Pak. Insya Allah enggak. Kata Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Kalau anak bapak menjaga agama Allah dengan belajar ngaji, Allah jaga dia. Ya, jadi nggak masalah. Yang dilarang itu kan anak-anak yang cuma main-main doang di luar, itu yang dilarang. Ya, jadi nggak apa-apa insya Allah. Yang ke masjid, tadarusan itu insya Allah juga jaga sama Allah. Ya, ayo silakan. Ruang terbuka atasnya. Oh iya. Terbuka tapi ada pintunya. Ya, tetap di situ pintunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak dibebani sedetail itu. Ntar sampai ada lubang jangkrik gitu antum ditanya enggak insya Allah enggak. Insya Allah enggak, Pak. Kenapa yang atasnya misalnya kosong, langit langsung itu, tetap pintu ini ditutup. Kenapa begitu? Karena sebagian rumah di zaman Nabi pun begitu, atapnya enggak ada. Sebagian. Sampai ada sunnahnya ketika bangun malam tataplah langit sambil membaca beberapa ayat di akhir surat Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin. Itu baca
Itu menunjukkan bahwasanya Nabi ketika itu mungkin di atapnya nggak ada, langsung bangun langsung lihat langit. Dan itu tetap disyariatkan tutup pintu. Karena bait rumah ada babnya, adapun atas itu bukan bab, bukan pintu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an ta'tul buyuta min zuhuriha." Bukan suatu kebaikan engkau masuki rumah dari zuhurnya, dari atas. Dulu sebagian dari sahabat mengikuti orang-orang jahiliyah, masuk ke rumah orang atau ke rumahnya lewat atas dulu. Ya, fatul buyuta min abwabiha. Maka masuklah rumah dari pintunya. Nah, konteksnya berarti syaitan masuknya dari pintu. Tapi ada jenis syaitan yang masuk dari atas. Siapa? Maling. Enggak, bukan maling. Biasanya santet itu dari atas. Santet itu biasanya dari atas. Ya. Biasanya. Ya, saya bukan praktisinya tapi ya saya nggak tahu. Iya. Mungkin kalau mau antum buktikan bisa didaftarin mungkin. Tapi mungkin cukup sampai sini Pak ya. Cukup ya. Jazakumullah khairul jazaa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa lanjut di 2 pekan lagi insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.